Minasyaitonirrajim. Kaifa takfuruna billah? Bagaimana kamu sekalian kafir kepada Allah, wa kuntum amwatan, sementara kamu sekalian awalnya dalam keadaan mati. Kalian dulu bukan siapa-siapa, kalian tidak ada. Fa ahyakum, maka kamu sekalian dihidupkan. Bagaimana kalian bisa kafir padahal dulu kalian bukan siapa-siapa? Bagaimana kalian bisa menjadi kacang yang lupa kulit? Ini syukur. Ini Allah mengungkit kepada kita, karena kebanyakan manusia itu tidak tahu terima kasih. Bagaimana bisa negeri ini melupakan jejak-jejak daripada karunia Allah, rahmat Allah? Tidak bisa dihapus, dipaksa dihapus tambah kelihatan. Negeri ini merdeka atas berkat rahmat Allah. Bagaimana bisa kalian menghapus jejak-jejak perjuangan para kekasih Allah di tempat ini, para ulama? Bahaya orang yang tidak tahu terima kasih, itu efeknya bahaya. Wa ma yaf'alu bi'adabikum in syakartum wa amantum. Dan tidaklah Allah itu menyiksa kalian kalau kalian sudah bersyukur. Jadi syukur itu sebenarnya dasar kehidupan dan juga sabar. Karena kita kalau nggak di atas, di bawah. Kalau nggak kaya, miskin. Memang begitu modelnya hidup ini. Makanya bingkai kehidupan itu sebagian ulama menyampaikan syukur dan sabar. Jadi kalau kita dalam keadaan baik-baik, dalam keadaan aman, bersyukur. Nanti kalau enggak, dipaksa bersabar nanti. Kan begitu, kita nih hidup lagi tenang-tenang. Ya tahu diri dong, bersyukur. Manfaatkan potensi itu untuk menegakkan syariat Islam, hukum Islam, agama Allah. Jangan sampai tidak bersyukur, bahaya itu, bahaya betul. Apalagi syukur sendiri ini bahkan menambahkan karunia. Wa ta'addana rabbukum in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Itu niscaya dalam hidup. Kita syukur, tambah nikmat. Jadi kalau hidup kita tidak tambah nikmat, tambah terpuruk, ini ada masalah dengan syukur. Rumusnya mudah. Jadi kita sebagai sebuah bangsa ini tidak tahu terima kasih, tidak tahu diri. Nah itu bahasa. Kita tidak tahu diri. Kalau ini semua karunia Allah, mana perjuangan kita? Makanya orang-orang tua kita yang mendirikan negeri ini, mereka menyatakan dengan jelas, atas berkat rahmat Allah. Kemauan kita itu baru yang kedua, didorong oleh keinginan luhur. Jadi nggak boleh, bahkan dalam tauhid, dalam kitab tauhid itu, orang yang meletakkan keinginan dia lebih dulu daripada keinginan Allah, musyrik. Gak boleh. Jadi keinginan kita itu nomor dua. Wa ma ramaita idza ramaita walakinnallah ramah. Tidaklah kalian melempar ketika kalian melempar, kecuali itu Allah yang melempar. Kehendak Allah semuanya itu. Makanya betul, itu luar biasa tuh yang mendirikan negeri ini. Memang ulama yang bikin itu. Atas berkat rahmat Allah. Dan didorong oleh keinginan luhur. Keinginan kita yang luhur, yang tulus, itu nomor dua. Keinginan Allah nomor satu. Nggak boleh Allah dijadikan nomor dua. Ini kita di bulan Rajab ini. Di bulan Rajab ini ada satu kejadian yang luar biasa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu diangkat setinggi-tingginya. Tidak ada orang yang diangkat setinggi seperti Rasulullah.
Karena beliau orang yang paling menomorsatukan Allah. Jadi kalau kalian menomorsatukan yang lain, kalian terpuruk. Gak boleh ada yang lain di atas Allah. Kalau kita mungkin lah, makanya kita gak cocok jadi nabi. Tapi kalau nabi itu memang 100%, kalau bahasa orang Melayu begitu. Harus 100%, gak boleh ada terkontaminasi, gak boleh. Maka sedikit saja, beliau cenderung sedikit saja, mungkin gak ada 1% kepada putranya Ismail, kagum sedikit saja. Allah tersinggung, gak boleh. Kau bunuh anakmu, pilih aku atau anakmu. Cuma lewat mimpi hadirin. Dan dilaksanakan benar. Itu bukan main-main. Memang mau dibunuh itu, dipotong, disembelih. Bukan main-main itu. Bukan cuman coba-coba gaya-gaya toh itu enggak. Memang dikorbankan. Apa yang terjadi? Nabi Ismail diberikan umur panjang. Dan bahkan dari keturunan beliau lahir Nabi besar, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu perjuangan, pengorbanan orang-orang tua beliau dulu. Makanya tidak ada keturunan orang-orang besar di muka bumi menurut Syekh Muhammad Abdullah kecuali rata-rata keturunan Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Karena kenapa? Datuknya itu ahli berkorban. Lah kita mengorbankan agama untuk diri kita, mengorbankan negara, rakyat untuk golongan kita, bagaimana bisa besar? Perhatikan, ini rumus hidup. Ini aturan mainnya. Kalau Allah dijadikan nomor 2, selesai urusan. Antum tidak bakalan jadi siapa-siapa. Negeri ini negeri besar. Dulu ditakuti di mana-mana hadirin. Ditakuti kita ini. Sekarang kita nggak punya apa-apa. Di depan orang Singapura saja kita nggak punya nilai. Mereka nggak takut sama kita. Makanya ayatnya jelas. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan bi'abdihi. Di situ ada kata abdi, hamba. Kenapa Nabi Muhammad diperjalankan dengan sebuah perjalanan suci ila sidratil muntaha, tempat puncak tertinggi. Itu paling tinggi sudah bagi derajat manusia. Kenapa bisa seperti itu? Karena beliau adalah abdihi, orang yang paling merendahkan diri di hadapan Allah. Siapa menjadi hamba Allah, dia akan ditinggikan setinggi-tingginya. Itu kuncinya. Orang yang paling tinggi itu orang yang paling sujud, orang yang paling membumi.